ngopi dulu Pak. Silakan. Bro, kita cicipin ramen kopi. Top tenan, top. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube-nya. Oke? Dari 3 pembicara sudah berikan kesempatan masing-masing satu termin awal. Nah, sebelum lanjut pada termin videonya, saya mungkin mohon respon dari kawan-kawan. Barangkali pertanyaan atau masukan atau tanggapan terhadap apa yang dibicarakan. Mas Acil barangkali, Mas Ucup, gantian. Itu menarik sekali dari pembicaraan ini mengenai Indonesia. Jadi saya ingin lebih mengetahui sejauh mana Indonesia itu yang disebut Geometri Palojinawi itu ada. Selama ini kan kita hanya tahu slogannya saja. Seberapa jauh ininya ruang lingkupnya, seperti itu. Menarik. Mas Ucup. Ya, sangat menarik dari pembicara 1, 2, 3 itu sangat berhubungan sekali, kompleks, saling bersambungan. Kalau yang dari Bapak pembicara 1 mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, di mana itu awal dan akhir, alfa dan omega, ya. Terus dari Bapak yang kedua ke kebudayaan mengenai Semar, itu budaya yang itu zaman sekarang milenial ini sulit untuk dikembangkan ke generasi muda. Jadi tanggung jawablah para budaya-budaya itu untuk mengembangkan, seperti yang Bapak TikTok itu saling berhubungan. Kalau enggak, zaman ini akan tergeser, hilangnya dengan budaya yang adiluhung. Sementara yang menyelidiki, yang mengembangkan budaya Indonesia justru orang luar semua. Kalau kita bicara budaya sama Semar sama anak-anak milenial dibilang kuno. Apalagi tokoh wayang, dia sebutin wayang itu Semar itu kayak apa, dia nggak akan tahu. Tanggung jawab orang tua sekarang ini untuk mengembangkan ke generasi muda. Setelah zaman Covid ini, setelah selesai ya entah kapan itu tanggung jawab secara moral terhadap Pak Pugu sendiri sebagai dosen itu bertanggung jawab. Murid sampai sendiri aja saya tanya Semar nggak tahu. Iya. Kadang-kadang orang memang ada wayang Puntadewa, Iya. disebut Petro, itu kan aneh, jadi jauh banget. Memang benar ada hal yang memang misling ya. Iya. Oke. Baik Mas Bejo sudah memberikan satu respon dan masukan juga ya, untuk nanti dikembangkan oleh para pembicara. Mas Ijo. Oke. Baik, terima kasih. Saya ingin dari pendapat dari para narasumber bahwa apa yang tadi disampaikan, bagaimana implementasi terhadap masyarakat supaya lebih mudah, karena nanti akan mengerucutkan tujuannya. Nah, itu yang saya maksud. Nanti tolong bisa dijawab dari pihak narasumber. Baik, terima kasih. Baik, Mas Eli sudah menyambung dengan Mas Bejo, memicu untuk ini wacana dikembangkan supaya lebih mengkerucut, lebih bisa nanti kira-kira ekspresi apa yang kita bisa lakukan kan gitu. Baik, barangkali kembali Mas Budi untuk menanggapi. Ya, saya bicara yang substansi aja Mas ya. Bagaimana mengimplementasikan Pancasila, terutama Pancasila kan sebagai filosofi sebangsa ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Oke. Ini konteksnya sama dengan kembali menjadi bangsa Indonesia. Kembali menjadi bangsa Indonesia adalah kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Catat baik-baik ya. Kenapa ini penting? Begini, saya uraikan dulu melalui teoritis filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Ideologi. Jadi kalau Pancasila itu sebuah sistem filsafat, saya ingin katakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ideologinya. Gini ya, urutannya. Ideologi adalah sebuah ide dan gagasan yang berasal dari satu sistem filsafat.
Bila materialisme melahirkan ideologi komunis, liberalisme melahirkan ideologi kapitalis, pertanyaannya adalah ideologi apa yang dilahirkan oleh Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat? Nanti berkaitan dengan gotong royong. Pancasila merupakan eksternalisasi dari nilai-nilai budaya dan kesadaran transenden manusia yang kemudian mengukuhkan diri sebagai suatu faktisitas dan diobjektifikasi sebagai suatu sistem filsafat. Dengan demikian, sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila adalah refleksi dari tata nilai budaya dan sumber-sumber religiusitas yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan mempengaruhi perilaku serta pranata sosial politik dalam mencapai tujuan bersama. Agar Pancasila ini tidak menjadi asing oleh bangsa Indonesia yang menciptakannya sendiri, Pancasila harus menjadi bagian dari subjektivitas bangsa Indonesia itu sendiri. Inilah yang dinamakan tahapan internalisasi. Tadi di awal saya katakan betapa pentingnya Undang-Undang Dasar 45, karena menurut saya Undang-Undang Dasar 1945 yang asli adalah bentuk internalisasi tersebut. Sebagai bentuk internalisasi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagaimana Pancasila itu bisa diapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar 1945 bertumpu pada asumsi dasar. Asumsi dasar berada pada filsafat yang melandasinya. Apabila Pancasila merupakan tumpuan dari lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan tuntunan dan arahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu artinya Pancasila bukanlah sesuatu yang tidak praktis. Dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah upaya bangsa Indonesia agar Pancasila dapat diapresiasikan, terhindar dari kebukuan dan sikap yang irasional. Pancasila itu menjadi sah apabila Pancasila itu mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pancasila harus membuat kehidupan berbangsa dan bernegara lebih efektif dan tepat sasaran, terputus dari kehidupan bermasyarakat. Pancasila itu menjadi verbalisme, menjadi berhala bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, terputus dari Pancasila, kehidupan bangsa itu kehilangan arah. Bangsa Indonesia akan menjadi asing pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan, kita butuh internalisasi daripada Pancasila, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk ideologi, sebagai yang mana yang seperti saya katakan di awal, Pancasila itu merupakan upaya kehendak yang dominan sebuah bangsa menentukan sendiri ide dan gagasan yang secara normatif mempengaruhi landasan persepsi serta perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sebagai ideologi pula dalam Pancasila itu mengamanatkan agar 1. Lembaga bangsa MPR dan 9 lembaga negara Presiden, DPR, BPK, MA, dan sebagainya bersama-sama rakyat bergotong royong untuk mencapai cita-cita bersama dengan menggunakan negara sebagai alatnya. Maka benar yang dikatakan Bung Karno, intisari daripada Pancasila adalah gotong royong. Karena 9 lembaga ini bersama MPR harus bekerja sama di Undang-Undang Dasar 1945. Itu Mas. Saya rasa itu dulu ya. Oke. Saya tangkap ya. Semoga ini bisa bergabung dan saling mempengaruhi bangsa kita untuk semakin sadar kembali kepada jati diri bangsa, kepada nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa yang dianut masing-masing. Kalau manutnya benar, saya kira puncaknya adalah sama, yaitu jati diri, integritas pada eksternalisasi,
objektifikasi, ya kan, internalisasi diri. Artinya membangun jati diri untuk selalu hidup dengan harmoni. Saya kira cukup menarik dan berhasil kita diskusinya bernas. Terima kasih Mas Budi, Mas Bambang, Mas John, Sama-sama. teman-teman. Semoga diskusi ini berkembang dengan baik dan Mas Joko semakin semangat untuk melaksanakan lebih intens, lebih dimaksimalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.